Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGP 19.2 pada hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 10 ya. Baiklah, untuk kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-8 sehingga kita masuk ke UTS, ujian tengah semester. Nah, di sini saya akan membahas hasil UTS yang sudah dikirimkan oleh para mahasiswa dan mohon diperhatikan nanti juga akan berimbas kepada hasil akhir seperti itu. Nah, di sini untuk soal kemarin sudah saya informasikan untuk bisa memilih dari job 2 ataupun job 3 yang akan ditampilkan untuk dinilai pada hasil UTS kali ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke classroom. Ini untuk KGP 19.2 ini secara keanggotaan sebetulnya cukup banyak ya. Ada Mas Ditya, Mas Naufal, Mas Lutfi, Mas Sela, Mbak Adinda, Mbak Jihan, Mbak Anissa, Mas Muhammad Raza, Mas Rahmadi, kemudian Mas Ferdian Syahrido, Mbak Nabila Syafa, Mas Izadin Rizki, Mas Melki Sedik, dan Muhammad Solikul Gofar. Baiklah, di sini kita akan melihat dari hasil yang dikirimkan. Jadi sampai dengan hari ini pada saat ujian itu yang mengirimkan masih 8, sedangkan yang belum ada 6. Nah, yang 8 ini memang rata-rata yang aktif selama ini untuk mengikuti perkuliahan kalau saya lihat ya. Sedangkan yang 6 ini saya kurang paham apakah aktif atau tidak karena secara absensi juga tidak ada dan di sini juga belum menyerahkan hasil. Nah, nanti mungkin dari pembahasan ini, dari video ini diharapkan bagi yang belum mengumpulkan untuk hasil UTS itu masih diberikan waktu, ada batas waktunya maksimal sampai hari Sabtu. Nanti kami tunggu. Baiklah, ini langsung kita lihat untuk tugas yang sudah diserahkan. Di sini memang dibuat secara berkelompok mengingat anggota dari kelas ini juga cukup banyak. Jadi kita lihat dulu dari tugas yang pertama yaitu punyanya Mas Aditya. Kita lihat dulu. Oke, di sini Aditya Setia Adi mengumpulkan tugas secara pribadi. Saya tulis dulu ya. Tugas pertama Aditya Setia Adi. Kemudian yang dipilih di sini adalah jobs 2 tentang barang. Jadi tema dari job 2 di sini adalah tentang pembuatan tabel dan database ya. Berikut propertinya. Nah, di sini untuk slide berikutnya menampilkan desain view dan datasheet view-nya. Langsung di-capture-kan. Ini saya coba perbesar untuk bisa melihat hasil. Semoga tidak pecah ya, masih bisa dilihat hasilnya. Oke. Ini kita lihat untuk jobs 2 yang dibuat oleh Mas Aditya memang sudah komplit di sini. Di dalamnya memang ada beberapa tabel, tidak hanya satu. Ini kalau diperbesar seperti ini. Nah, ini sudah mentok. Jadi di bagian atas ini ada jobs 2-nya. Kemudian di bagian bawah ini ada supplier, penjualan, kemudian data jual dan barang ya.
ya, menggunakan format Access 2007 sudah dibuat, dan ini yang ditampilkan atau disorot itu adalah tabel barang. Nah, kemudian ada data jual, penjualan, supplier, belum di capture ya, memang Mas Aditya hanya menampilkan yang ini, barang saja. Kemudian di sini ada data sipilnya. Nah, ini ditunjukkan bahwa Mas Adit sudah memasukkan rekod sesuai dengan ketentuan yang ada di jobsheet. Kemarin juga sudah saya infokan untuk format, seandainya ada yang tampilannya itu dalam format mata uang asing atau format bentuk lain, silahkan diubah di propertiesnya, tapi ditunjuk dulu untuk nama fieldnya, ya, ditunjuk dulu di sini. Ini saya lihat sudah oke untuk hasilnya, dikerjakan juga, selesai ya. Kemudian saya kecilkan dulu. Nah, ini di-capturekan untuk data jualnya. Untuk data jual, ini saya perbesar dulu. Oke. Ya, dia sudah membuat disorot untuk data jualnya. Itu ada no jual, ada kobar, ada jumlah, dan diskon. Itu desain view-nya ya. Kemudian di sini untuk satu lagi penjualan. Ya, penjualan juga sudah diisikan. Ini, data jual juga ya. Data jual sudah, penjualan, kemudian yang sebelah kanan tadi untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini juga ada contoh capturean jika datanya itu dimasukkannya salah, maka Mas Aditya mencoba mengcapture message atau pesan kesalahan. Maaf, kode barang diawali huruf B, D, L, M, atau S. Seperti ini. Oke, ini saya lihat sudah dikerjakan semua oleh Mas Adit. Hasil capturean ya. Hasil capturean juga sudah diinfokan juga di sini. Oke, ini untuk Mas Adit. Nah, berikutnya kita lihat tugas selanjutnya, yaitu punyanya Mas Naufal. Oke, Mas Naufal di sini berkelompok dengan Nur Rahmat. Ya. Naufal Muhammad Haidar berkelompok dengan Nur Rahmat Rifai. Oke, saya belum melihat ini tugas berapa yang dipilih. Masih job 2. Kemudian ini mencoba mengcapturekan untuk tabel barang berikut isiannya dari kelompoknya Mas Naufal ini. Untuk tadi yang punyanya Mas Aditya itu kekurangannya pada capture hasil terlalu kecil sehingga kurang jelas ya. Sedangkan untuk kelompoknya Mas Naufal dan Mas Nur Rahmat Rifai ini hasil capturannya cukup jelas. Ini saya tinggal perbesar sedikit saja, sudah langsung kelihatan seperti ini. Nah, ini ada kekurangan, jadi
tidak memperhatikan hasil ya di sini ya. Yang penting kelihatan dulu bisa seperti itu ya. Nah, ternyata ini formatnya itu untuk harga per unit masih dalam bentuk dolar. Diubah dulu harusnya ke format rupiah seperti itu. Nah, kemudian untuk tabel supplier di sini tidak ada masalah. Dimasukkan semuanya komplit, oke. Kemudian untuk tabel penjualan, nah ini untuk penulisannya juga tidak begitu diperhatikan, penulisan judul, sehingga tampilan menjadi kurang rapi dan tidak informatif. Ya, jadi kalau Anda sudah mengcapture, tolong dicek kembali. Seperti ini kan sebetulnya tidak harus bertabrakan dengan capturean ini ya, apalagi backgroundnya putih, tulisannya juga putih, jadi tidak kelihatan di sini. Untuk hasilnya sendiri, tabel penjualan tidak ada masalah. Oke, sudah dibikin. Berikut juga dengan tabel data jual, sama. Untuk penulisan judul ini nanti tolong diperbaiki. Nah, kemudian tabel data jual ini cuman diisi seperti ini, kemudian ada capture mengenai salah masuk jika terjadi kesalahan. Oke, sudah bagus. Ini hasil dari kelompoknya Mas Naufal dan Mas Nur Rahmat. Cuman kekurangannya di sini ada dua ya. Jadi yang pertama itu dari sisi harga per unit yang di sini ini harus dibuat dalam format rupiah terlebih dahulu. Diperbaiki. Caranya Anda sorot masuk ke desain view ya, sorot harga per unit, kemudian nanti pilih format, cari yang rupiah di propertiesnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk penulisan judul seperti ini harusnya diperhatikan tidak asal mengcopy ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga diperhatikan dengan capturean hasil. Jadi ini kan background putih dengan tulisan putih, ini kan betul-betul ini ya, sinkron sekali sehingga menjadi tidak kelihatan gitu karena putih dengan putih. Jadi tidak informatif nanti terakhirnya. Kurangannya hanya itu. Secara keseluruhan oke, Anda sudah menyerahkan tugas ya dengan baik untuk hasil UTS kali ini. Itu tadi dari kelompoknya Mas Naufal dan Mas Nur Rahmat. Nah, berikutnya kita lihat ke Mas Lutfi sekarang. Oke, kita masuk. Yang dikerjakan juga masih sama, ini job 2 ya, di sana. Di sini Mbak Lutfi ya, Lutfiatul Munawaroh berkelompok dengan Mbak Anissa. Oke, kita lihat temanya masih sama, job 2 yang dikerjakan. Untuk hasil capturean juga lebih rapi. Nah, hasilnya lebih rapi, lebih jelas. Hasil rapi, jelas. Kemudian oke, ini oke ya, sudah bagus. Nah, mungkin perlu ditambahkan sedikit keterangan untuk hasil capture hasilnya. Ya, mungkin ini kalau ingin menambahkan nilai optimal ya untuk kelompoknya Mbak Lutfiatul dan Mbak Anissa. Jadi ini menunjukkan tabel kode barang, mungkin ditambahkan variatif lagi untuk komen di sini. Selanjutnya ada penunjuk panah ya. Panah penunjuk di sini yang mengarahkan kepada isi detail dari tabel barang ini. Kemudian untuk tabel supplier juga demikian.
Ya, untuk penyorotannya ini juga diusahakan bagian tabel sebelah kiri ini nyorotnya juga pas sama supplier juga, jadi tidak berbeda gitu ya. Kemudian yang tabel penjualan juga sama. Nah, ini maksudnya dibikinnya angka urutnya juga 1, 2, kemudian 3 dan 4 seperti ini. Ya. Nah, untuk tempatnya Mbak Lutfiatun dan Mbak Anissa ini cukup rapi, cukup bagus, informasinya jelas. Cuman mungkin kekurangannya dari sisi tambahan variasi dari grafisnya ya, mungkin ditambahkan keterangan, ada anak panah ditunjukkan di situ sehingga penjelasan ini lebih informatif lagi. Tapi secara keseluruhan ini tugas yang paling baik yang saya temukan sebelum dibandingkan sebelum-sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya kita mengarah ke tugasnya Mbak Nabila. Ya, tugasnya Mbak Nabila. Kita cek dulu tugasnya Mbak Nabila. Oke, kita masuk di sini. Dimana untuk yang tugas keempat yang saya buka ini Mbak Adinda Marsha berkelompok dengan Mbak Nabila. Siapa? Ya. Untuk tugasnya saya belum melihat ini job berapa, masih sama, job 2 juga yang dipilih. Ya, karena memang job 2 itu sudah full ya, ada 4 tabel sendiri yang dibuat ya, makanya ini memilihnya pada job 2 semua karena sudah cukup banyak yang dibikin. Kemudian di sini mencoba diinformasikan, di capture hasil-hasilnya, cuman di sini punyanya Mbak Adinda dan Mbak Nabila itu tidak ada judul informasi ini tabel apa yang dibuka. Meskipun saya paham ini tabel barang begitu ya, tapi akan lebih baik karena ini menunjukkan hasil itu Anda berikan keterangan ya. Jadi di sini 1 tidak ada judul, untuk hasil capture. Kemudian yang kedua tidak informatif ya, kalau saya bilang bukan kurang tapi tidak informatif karena hanya seperti ini saja yang ditampilkan. Kemudian seperti yang lain-lainnya tadi mungkin bisa ditambahkan pada saat ada pesan kesalahan tidak ada ini ya, pesan kesalahan tidak ada sehingga hanya menampilkan 2 ini saja. Ini saya anggap masih kurang ya, jadi tampilan desainnya view juga nggak kelihatan. Kemudian untuk format ini ya, jika ada yang keliru atau pesan salah juga tidak ada. Ini untuk punyanya Mbak Adinda. Kemudian kita coba lihat lagi untuk punyanya Mbak Anissa tadi. Ini sama dengan punyanya Mbak Lutfiatul Munawaroh tadi. Ini yang paling bagus tadi ya. Jadi informatifnya seperti ini yang saya harapkan, yang bisa disampaikan ketika dinilai nanti. Jadi tidak terlalu simpel ya. Kalau bisa, ini toh satu tampilan ini kan bisa untuk beberapa tabel. Seandainya Anda kepingin memasukkan ya minimal 2, maksimal 2 tabel bisa tetap kelihatan kalau seperti ini. Tempatnya Mbak Lutfiatul itu hanya kekurangannya pada ini format rupiahnya saja ya, format rupiahnya masih dolar. Ini belum dicek tadi ya untuk hasilnya.
Nah, ini tadi untuk punyanya Mbak Anissa, kemudian punyanya Mas Rahmadi. Oke, kita lihat di sini. Oke, punyanya Mas Rahmadi ini mengumpulkan punyanya Mbak Anissa dan Mbak Lutfiatul. Ini belum ada kejelasan ya, apakah Rahmadi ini satu kelompok atau tidak. Karena namanya tidak tercetak di sini. Ya, mohon kalau memang satu kelompok, harusnya ada nama Anda di tampilan depan ini. Tapi karena tidak ada, saya anggap ini hanya mengumpulkan tugas teman. Ya, jadi hasil OTS ini belum bisa saya terima. Ini saya langsung kembalikan ya. Nanti biar dicek lagi supaya ketika ditampilkan di sini kalau memang satu kelompok itu harusnya ada namanya Rahmadi di sini. Ini terpaksa saya tolak ya, saya kembalikan untuk hasil UTS-nya. Kemudian berikutnya punyanya Mas Ferdiansyah Ridho, ini belum ada. Satu lagi Mas Izadin. Oke, coba kita cek dulu. Oke, ini punyanya Mas Izadin. Jadi saya lihat langsung di-capture-kan hasilnya. Ini saya belum tahu yang dibikin ini job berapa ya. Jadi Mas Izadin satu itu job yang dipilih tidak jelas. Kemudian yang kedua ini tabel apa juga tidak jelas di sini. Perhatikan soal ujian ya. Kemudian hasil apa namanya tabelnya juga tidak ada. Jadi ini juga terpaksa nanti saya tolak, saya kembalikan lagi untuk punyanya Mas Izadin. Ya, karena yang ditampilkan ini bukan jawaban dari job 2 atau job 3. Jadi kembali lagi ke sini, harapan saya ya, kita melihat pada soal yang diberikan. Perhatikan sekali lagi apa yang diminta dari soal. Petunjuknya itu dibaca dengan jelas. Kemudian baru Anda kerjakan, baru dikirimkan. Seperti itu. Jika ada permasalahan dengan pada saat pengiriman file dan lain-lain, segera konfirmasi. Jangan ditunda-tunda. Karena waktu sekali lagi terbatas ya. Tidak ada waktu kok tidak terbatas di sini. Jadi di sini ada deadline untuk pengumpulan hasil UTS, berikut penilaiannya. Seperti itu. Nah, jadi saya akan simpulkan ya, saya akan simpulkan dulu untuk hasil kali ini, di mana untuk kelas KGP 19-2 dari yang sudah mengumpulkan secara keseluruhan, ini sudah ada gambaran nilai. Ya, jadi kelompoknya yang pertama tadi Mas Aditya Setia Aji mengumpulkan pribadi. Dia memilih job 2. Kemudian yang kurang itu hanya capture hasilnya terlalu kecil. Tapi overall secara keseluruhan dari ketelitian, kemudian
format untuk tampilan juga dibuat dalam format rupiah seperti itu, ini sudah oke. Hanya kurang sedikit saja, khususnya pada saat mengcapture hasilnya. Kemudian kelompoknya Mbak Naufal, kelompoknya Mas Naufal dan Mbak Nur dan Mas Nur Rahmat Rifai di sini ya, memilih tema job 2 juga. Kemudian untuk hal yang kurang di sini adalah harga per unit itu masih dalam bentuk dolar, kemudian pembuatan judul dan tampilan itu kurang rapi sehingga tidak informatif, numpuk-numpuk seperti itu. Tolong dicek lagi sebelum tugas dikirimkan sehingga betul-betul fix dan rapi ya. Jadi ini ketelitiannya yang saya lihat kurang ya dari kelompoknya Mas Naufal dan Mas Nur Rahmat. Kemudian kelompoknya Mbak Lutfiatul Munawaroh dan Mbak Anissa ini memilih job 2 juga, format rupiahnya saja yang masih dolar, kekurangannya hanya itu. Kalau secara overall hasilnya sudah rapi dan cukup jelas. Kemudian kelompoknya Mbak Adinda Marsha dan Mbak Nabila ini ya, Syafira tadi, tidak ada judul untuk hasilnya. Apakah ini tabel barang, ataukah tabel data jual, atau penjualan, atau yang lainnya ya. Nah, ini tolong ditambahkan. Nanti kalau kepingin diperbaiki ya, saya kasih waktu untuk revisi. Kemudian tidak informatif karena tidak ada judul. Ya, kemudian pesan kesalahan yang dicapturkan juga tidak ada. Nah, jadi harapan saya ini bisa diperbaiki yang kurang-kurang sedikit tadi untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih optimal. Hanya sedikit-sedikit ya untuk revisinya. Kemudian untuk tempatnya Mas Rahmadi dan Mas Izadin ini yang tidak bisa saya terima dan terpaksa saya kembalikan hasilnya karena tidak sesuai. Untuk punyanya Mas Rahmadi tadi, kalau memang satu kelompok dengan Mbak Lutfiatul dan Mbak Anissa, tolong namanya juga tertera di bagian tugas ya. Ini tidak ada sehingga saya kembalikan. Kemudian tempatnya Mas Izadin itu tidak membaca soal, jadi hanya asal mengumpulkan. Coba nanti dilihat lagi untuk soalnya sehingga Anda ketika mengumpulkan itu bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas ya dan tidak terjadi salah seperti itu. Kira-kira itu saja dari saya untuk review hasil UTS siang hari ini. Saya kasih kesempatan sampai dengan jam 12:15 untuk memperbaiki dan langsung dikirimkan ke classroom bagi yang sudah mendapatkan revisi. Bagi yang dikembalikan untuk segera mengirimkan yang betul. Seperti itu. Kira-kira itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.